Oh, Okay guys, thank you so much. Kayaknya rupanya Yusuf itu pas gue lagi mau bikin ceritanya, I don't think it can be done in one session. Jadi it might be in parts. Gue kira tadi gue bisa mau bikin semua jadi satu, tapi kayak itu jadi berat banget. Kita mau simple aja. no worries. Um, Topiknya kali ini adalah trusted about Joseph, the life of Joseph. Now this is something very interesting. Gue lagi mikir kan, Joseph, if you imagine it, right, it's in today's world. Dia ini kayak gimana? If it's in today's world, dia ini mungkin adalah orang yang istilahnya di IG-nya itu banyak follower. Setiap kali foto-fotonya itu banyak like. Facebook friends-nya itu banyak banget. Dia kalau ke TikTok, everybody tuh bakal suka dengan gayanya segala macam dan lain-lain. Wah, lu bayangin aja, dia ini adalah anak orang kaya. Dia setelah udah anak orang kaya, dia ini anak orang hebat lagi. Yakub itu orang kaya di tempatnya. Nah, begitu juga dengan Ishak, begitu juga dengan Abraham. Lu bayangin aja, kakeknya itu yang udah pernah bikin perjanjian sama Allah. Dan dia tuh udah pernah sampai lawan bangsa-bangsa lain. Jadi lu bisa tahu, this kid is amazing. He's young, he's handsome, he's rich, he's like what every woman itu pengennya, oh ini, calon suami gue kayak begini. Tapi ada satu hal, Yakub bapaknya, dia nggak besarin anaknya dengan baik. Dia tuh nggak fair. Nah, kita bisa lihat di Kejadian 37 ayat 3, gue bacain aja. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Now you see, Jacob did not realize the negative impact his favoritism it would cause. Jadi ini adalah it prepares Joseph to become the number one man. Everything was for and about him. Jadi artinya Joseph ini bisa grow to be a very ambitious young man. Dan ini kita bisa ngelihat dari mimpi-mimpinya. Contohnya kayak di Genesis 37, 5-7, dikasih tahu bahwa dia mimpi ada jerami-jerami semuanya pada nyembah lewat dia segala macam. Terus kemudian dia langsung ceritain kepada koko-kokonya. Imagine. Can we imagine the reaction of his brothers? Mereka langsung ngerti maksud mimpinya. Dan mereka langsung tanya ke dia, so are you saying that you're gonna reign over us? Apakah lu yang mau jadi bosnya kita? Lu yang mau jadi tuannya kita, segala macam. Ini nih maksud lu. So you see, karena Yusuf itu dibesarkan dengan tanpa istilahnya what do you call it ya, pengertian akan kokokonya dan yang lain-lain segala macam, itu langsung ada emotional toll yang kita bisa ngelihat dia tuh nggak mengerti. Tapi justru akhirnya adalah all the brothers, they hated him for his words and his dreams. Now, the problem that Joseph faced itu lebih makin lama makin besar lagi. He grew even bigger as he ada mimpi keduanya. Dia bilang, behold, the sun, the moon, the 11 stars were bowing down to me. Jadi sekarang udah 10 older brothers-nya bilang kayak, what in the world are you talking about? Sampai bapak mamanya juga ngomong, jadi gua sama mak lu harus nyembah sama lu kayak gitu. Now you see, dari kehidupan Yakub yang istilahnya kita kasih tahu istrinya dua, polygamous marriage, pilih kasih, manjain Yusuf, bikin dia ini nggak bener dan bijak. Kita bisa ngeliat tentang apa dari satu hal dari sini. Cara kita sebagai parents, nih yang kita yang sudah punya anak, cara kita ngebesarin anak-anak kita, ini will affect greatly on how our kids will grow. Are we being fair to them? Apakah kita membawa mereka, mendidik mereka di jalan Tuhan atau tidak?
Apakah kita memberitahu mereka yang baik dan yang benar? Itu bagaimana? Do we only give them dreams and hope and forget about reality? Apakah kita selalu mau memberikan mereka yang enak-enak aja? Kayak Yakub, kasih jubahnya, kasih itu semuanya segala macam. Kenapa? Karena di sini yang mau dikasih lihat adalah bahwa kita itu terhormat bukan karena jubah kita, tetapi harus kita terhormat itu karena karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita tuh sudah implement karakter Kristus ke dalam kehidupan anak-anak kita atau enggak? Jadi kita bisa ngelihat, Yusuf ini nggak ada yang namanya istilahnya a good role model. Dia nggak ngerti. Dan dia melihatnya adalah poligami. Poligaminya itu apa? It's not God's original plan for marriage. Holy matrimony consists only of one man, one woman, one husband, one wife. Jadi in a monogamous heterosexual marriage. Tapi yang terjadi adalah, ya akhirnya si Yakub ini malah pilih-pilih kasih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mau memakai prosesnya. You see? Mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf, justru mimpi ini juga yang membuat dia mengalami proses yang begitu menyakitkan. Tapi of course, you cannot ask for progress kalau nggak ada proses. Ngerti ya? We cannot ask for progress kalau nggak ada proses. Apa yang terjadi? Yusuf ditelanjangin, dibuka jubahnya, ditelanjangin, dipermalukan. Terus kemudian dia dibuang ke dalam sumur. Dan kemudian dia dijual. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Ketika kita ditelanjangi seperti kayak gitu, jubahnya itu ditelanjangi. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa you are nothing. Lu dipermalukan. Sekarang gue tanya, kita semua di sini, ingat nggak saat-saat di mana kita dipermalukan? Ingat nggak saat-saat di mana kita dipandang sebelah mata? Ingat nggak kita nggak dianggap? Ingat nggak kita direndahkan segala macam kayak begitu? Now Yusuf mengalami ini lebih parah lagi. Why? Karena ini dilakukan sama dia punya brothers. Dia punya siblings. People yang seharusnya memprotek dia dan lain-lain. Alkitab nggak menulis dia komplain akan hal ini. Tapi itu pun juga nggak cukup. Ketika mereka udah ngelihat Yusuf lagi jalan dari jauh, all the brothers bilang, you know what? Kita bunuh dia aja yuk. Udah capek gue denger dia segala macam. Tapi kemudian akhirnya mereka buang dia ke sumur. Now, Joseph mikirnya kayak, oh my goodness, this is it. This is it. Gue bakal dibuang ke sumur segala macam. I am at this lowest point of my life segala macam. Gue bakal ditinggalin aja di sini segala macam. Tapi kemudian akhirnya apa? Mereka menjual dia menjadi budak. Udah ditelanjangi, dibuang, dijual. Kokoh-kokohnya ngomongnya kayak begini. Di Kejadian 37 ayat 20 sampai 22. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Kemudian Ruben, kokohnya yang paling tua, dia berkata, janganlah tumbahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. So Ruben is thinking like, udahlah ini my brother semuanya ini lagi stres aja lah, lagi marah-marah segala macam.
let it be bygones, nanti udah tenang semuanya, bakal ditolong. Nggak tahu ya bukan. Lihat rombongannya si Ismail. Akhirnya what they decided, mereka jual justru kepada rivals-nya. Mereka jual menjadi budak. Artinya apa? Lu pernah nggak ngerasain lu tuh di backstab sama orang? Ditusuk dari belakang. Ketek, gua kira ini temen gua, nggak tahu dia ngeciak duit gua. Gua kira gua bisa percaya. Nggak tahu lu tega kayak begini. Lu nggak nganggap gua apapun ya? Itu yang dirasakan oleh Yusuf. Di mana dia dianggap harga dirinya sudah tidak ada. Nah, tetapi kenapa Tuhan mau ini semua terjadi? Karena Tuhan mau menyingkirkan jubah Yusuf, jubah dari bapaknya, untuk digantikan dengan jubah yang sebenarnya, jubah kemuliaan dari bapaknya yang di surga. Nah, proses ini harus terjadi. Dan gue kasih tau aja, the most difficult time in a process, in a person's life, is when they are being processed and being shaped by God. Now you see, especially at this pandemic times, right? A lot of us are having really hard times. A lot of us. A lot of us are having really hard times, hard problems, financially, family-wise, maybe health as well. Kita tahu ini semua is one of those things at our lowest point. Tapi lu tahu nggak, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, it's not meant to destroy us, but in order to perfect us, to be more like Christ-like. Untuk membuat kita precious, pure as gold, glorious, virtuous. Nah, tetapi kita harus ngerti ini, dan ini sulit sekali, bahwa at these hard times, difficult moments, God is there with us. Gua nggak tahu gimana ya, kayak si Yusuf, dia ngerasain di betrayed oleh his brothers. Ditelanjangin, dipermalukan, dibuang, kemudian dijual menjadi budak. Gua kalau jadi dia, gue mungkin kecewa sama Tuhan. Gue mungkin udah bisa stres sekali. Dan gue udah bisa tanya, Tuhan, kenapa nih Tuhan segala macam? Kok nggak ada mujizat kamu yang datang sekarang? Kenapa mujizatnya ini nggak turun? Tiba-tiba ada malaikat yang bunuh semua kokohnya, angkat Yusufnya keluar. Tapi kita harus tahu nih, kita itu nggak boleh membangun iman kita karena berkat dan mujizat. Iman kita nggak akan kuat. Kita harus tahu nih kayak begini. Lu bayangin aja, Tuhan Yesus saja mengadakan mujizat. 5.000 orang makan kenyang. Cuman dari 5 roti 2 ikan. Mereka udah makan mujizat. Tetapi di mana 5.000 orang itu ketika Tuhan Yesus disalibkan? Di mana Lazarus yang sudah bangkit dari kematian ketika Tuhan Yesus disalibkan? Di mana orang kusta itu yang ada? Di mana Bartimeus yang buta itu segala macam? Di mana anaknya prajurit yang dibangkitkan dari kubur? Yang dibangkitkan dari kematian? Yang ada di situ justru adalah Maria Magdalena, ex-pelacur, yang menerima forgiveness from God. Jangan kita percayakan kita punya iman terhadap mujizat. Jangan kita bangun iman kita karena berkat. Tetapi iman kita itu harus datangnya dari kerinduan kita untuk mencari kepada Tuhan. Itu baru iman kita bisa kuat. Yusuf
Mujizat apa yang dia dapetin dari sini semua? Nggak ada. Tidak ada. Tetapi Tuhan mau proses kita untuk supaya bisa meningkatkan kita. Dan justru di dalam kerendahan titik bottomnya Yusuf ini, Tuhan justru membuat dia menjadi successful man. Setelah Ismail punya rombongan ngambil dia dibawa ke Mesir. Di situ dia dilelang. Nah, biasanya kalau dilelang, orang itu, kalau kita gini aja deh, kita mau cari sopir, kita cari yang bisa nyetir. Obviously. Kita kalau mau nyari sopir, kita cari yang bisa nyetir. Kita mau cari pembantu, kalau bisa lebih baik ada pengalaman. Nah, sekarang Yusuf mau dijual. Nggak ada pengalaman. Ini anak orang kaya, dilihatin, aduh, my goodness, ini anak kayak nggak pernah kerja deh. So he was shackled in chains, and yet, siapa yang mau ambil dia? Harganya berapa? Ketika dilelang nggak ada harganya begitu. Berapa yang dia mau? Dia nggak bisa mengandalkan lagi bapak gue tuh siapa. Gue ini punya siapa dan lain-lain. No. At that time, dia cuma bisa pegang kepada Tuhan. Nggak tahu kenapa, akhirnya tiba-tiba dia dapat sama si Potifar. Di tangannya Potifar, kita bisa tahu Potifar ini adalah kayak kabar eskrimnya lah, kayak Kapolrinya Mesir. Kayak Kapolrinya Mesir. Dan justru di sini kan kita bisa ngelihat di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Prosesnya Tuhan itu nggak berhenti di situ. Justru Tuhan itu bisa memakai dia. Tetapi kenapa? Kita bisa ngelihat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Dia at his lowest point, justru tuh dianggap sama Tuhan, dia itu sukses. Nah, justru kita harus ngelihat nih, yang mana yang lebih baik? That God sees you successful, or the world sees you as successful? Kadang-kadang kita selalu memikir, ya gue pengennya, apa sih yang dunia ini bisa ngelihat kepada gue? Apa yang dunia ini bisa kasih kepada kita? Dan kita lupa sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. We go for rich and fame and glory that we forget a lot of the important things in our life. We forget about the nice moments that we're supposed to be having with our family. We forgot about friends and family. We forgot about God. And then we get caught up in our own little world. Padahal lucunya, kalau kita baca Kejadian 39 ayat 3 lagi, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan kemudian, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Artinya apa? Tuhan bisa berkati Yusuf, Tuhan berkati orang-orang rumahnya Potifar, karena Yusuf cinta Tuhan. Karena Yusuf cinta Tuhan. Dan kemudian akhirnya usaha si orang Mesir itu, si Potifar itu pun juga jadi sukses. Now, you see, kita bisa lihat, Joseph was at his lowest point in his life for the time being.
For the time being, he was at his lowest points in his life. What did he do? Did he complain about it? No. Dia disuruh ngepel, dia ambil kain pelnya, dia pelin sampai bersih, sampai orang-orang lain pun ngelihat bahwa itu pel tuh lantai itu bersih. Dia diajarin untuk setia kepada hal-hal kecil. Dia diajarin untuk setia kepada hal-hal kecil, dan kemudian dia dipercayakan hal-hal yang besar. Tetapi ini lebih sakitnya lagi adalah dia sudah pernah jadi orang besar. Kemudian dia dilemparkan menjadi hal-hal kecil. Now, Joseph punya brothers itu mungkin udah lupa kepada dia. Udah nggak inget lagi. Udah nggak peduli lagi. Tapi Tuhan nggak pernah lupa. Tuhan selalu melihat. Matanya selalu melihat, and God was with him in every step. You see, bayangin, he was at his lowest point, drastisnya itu bumi dan langit. This is a story that you cannot make it up. From a rich man's son, becoming a slave, and then become prime minister. This is a story that you cannot make it up. Dan akhirnya Potiphar puts him in charge of everything. Now you see, kita lihat nih, seluruh karakter-karakter di Alkitab itu selalu ada prosesnya yang harus dialami. Selalu ada proses yang dialami. Dan sekarang ini, guys, especially me, myself, kita semua tuh lagi diproses. Gua itu sendiri juga lagi diproses. Dan prosesnya itu sangat menyakitkan. Tetapi apa reaksi kita ketika kita sedang diproses seperti ini? Itu yang menunjukkan kita emas atau kuning biasa. Itu yang menunjukkan kita diamond atau cuman kaca. Dan gue kasih tahu aja, saat kita diproses seperti ini, begitu gampang kita berbuat dosa, begitu gampang kita menyangkal Tuhan, begitu gampang kita mau melupakan itu semua. Justru di saat-saat seperti ini, kita harus terus menyalibkan diri. Kenapa? Kita nggak boleh jadi orang Kristen gampangan yang cuman mau mengharapkan mujizat dan berkat menjadi batasan iman kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan bahwa dia anak Allah turun ke palungan untuk mati di kayu salib. Dan itu yang kita harus bawa terus setiap hari, pikul salib. Sekarang, gue lagi benci banget sama nih beberapa orang yang mau ngerjain gue terus-terusan. Istilahnya mau menjarain gue, nggak mau kayak gini segala macam, nggak mau ngerti, dan lain-lain segala macam. Gue bener-bener ngarepin, aduh, why don't you just, ini pikul salib. Dan gue tahu, Tuhan itu lagi proses gue untuk satu hal. Ini, gue tahu kelemahan gue yang paling besar itu adalah pride. I thought I could be successful in whatever I'm doing and everything like that. Suddenly, this pandemic comes, prices goes like crazy, gue nggak tahu ngapa-ngapain, and all hell break loose. All shit's gone flying. And it's just so hard to move on. I just want to blame everybody. I'm just angry at everyone. I just don't know what to do anymore, segala macam. I feel like bener-bener gue kayak lagi ngerti nih Joseph ini, even though gue nggak bisa fully comprehend Joseph, tapi gue ini benar-benar bisa merasa bahwa Tuhan itu sedang mematahkan seluruh pridefulness kita yang ada di dalam tempat kita. Proses yang Tuhan sedang
izinkan terjadi dalam hidup kalian, itu kita harus percaya itu memang untuk kebaikannya. To be like Christ-like. Karena kita percaya apapun yang terjadi ini, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi respons tindakan iman kita harus seperti Yusuf. Bukan mengharapkan kepada mujizat. Dan bayangin, dan ini yang amazing banget, dia bisa nggak jatuh dalam dosa. Ketika Tante Potifar mau lagi ngerjain dia segala macam, ajak bobok-bobok siang bersama, apa yang dilakukan? He could say no. Even though the consequences itu adalah he's going to jail. Gue yakin banget nih kalau umpamanya banyak pria di situ segala macam kan, of course lah, gue asumsi gue Tante Potifar tuh lebih tua dan lain-lain. Tapi ini kan istri orang kaya gitu. Jadi paling nggak dia spa kayak, paling nggak dia pakai makeup kayak, dan ini udah berkali-kali nih digitu-gituin terus. Sampai akhirnya Tante Potifarnya juga bete, stres, dan akhirnya dia bilang Joseph yang mau perkosa dia. And then dia masuk ke penjara. Dia bilang, Tuhan lu bercanda nih. Gue udah pernah jadi budak, udah turun, naik, terus lu turunin gue lagi. What is this? Why are you giving me this roller coaster in my life? Kenapa yang gue kira bisa naik and then now down? Kenapa yang bisa naik and then now down? Why are you giving this roller coaster in my life? Tapi justru di situ yang kita bisa lihat. You see? Because God is preparing something big for us, that is why He's processing us a lot harder. Daud, ketika dia disuruh menggembalakan domba oleh Isai, bapaknya, itu cuma 2-3 domba. Padahal Isai itu orang kaya. Tapi dia komplain nggak? Enggak. Ketika ada singa, dia datang, dia robek semua singanya. Cuma 2-3 domba. Terus kerjaan sampingannya Daud apalagi? Suruh nganter makanan ketika kokoh-kokohnya lagi perang. Kadang-kadang kita itu kan selalu mau bekerja untuk bilang, wow, I have to do something big, something meaningful, something ini, segala macam. No. No. Tuhan itu selalu nggak pernah melihat hasil yang besarnya segala macam. Tuhan itu mau ngeliat kesungguhan hati kita untuk setia dalam proses yang memang Tuhan sedang persiapkan kepada kita. Tetapi, gue tahu nih, we cannot do this, dan hati kita begitu sakit untuk melewati semuanya ini, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita buang ego kita jauh-jauh, dan kita terima kasih dari Tuhan yang besar, yang menguatkan iman kita untuk bisa melakukan seperti ini semua. You see, kembali lagi. Ini, I think it's gonna be just the first part of the sermon aja. But you see, the most important thing adalah Joseph punya life itu ups and down. Kita tahu terakhirnya bahwa Tuhan ini sedang mempersiapkan dia to become prime minister in Egypt. Tetapi proses yang dia harus alami, dia nggak bisa ngeliat itu. Tetapi dia ada iman bahwa ini adalah rencana Tuhan yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mau nggak kita pikul salib? Kita pikul salib untuk supaya bisa melihat bahwa memang ada rencana yang Tuhan mau berikan kepada kita yang lebih besar, to be more Christ-like. Dan mau nggak supaya iman kita itu jangan cuma ngelihat dari berkat dan mujizat.
Bayangin, 5,000 people, 10 orang kusta, 2-3 orang yang mati dan kemudian bangkit lagi. Tetapi yang ada di kaki Yesus pas disalibkan, Maria Magdalena, yang mujizatnya adalah pengampunan dosa. Di situ di mana iman kita harus dibentuk. Kita harus bisa menanggalkan jubah duniawi kita dan memakaikan jubah yang benar dari Bapa kita. Identitas kita bukan dari apa yang Bapak lu punya, mobil apa yang lu pakai, tas apa yang lu punya, kacamata lu apa, jam lu apa. No. Integritas dan karakter Kristus yang harus menjadi kita punya jubah. Now it's a lot easier to say it and done. Because we are still living in this world. And every day you are struggling. Every day it is hard. I'm telling you guys, Sri Mulyani udah jelas ngomong. It's official. We are in recession. And a lot of the experts are saying that we're going to be in depression soon. This is no joke. Baru aja kemarin gue juga shock, tiba-tiba harga produk gue drop 5% dalam 1 hari. Wah, gila. Gue langsung kayak, oh my God, udah mati aja lah nih gue nggak tahu gimana bisa hidup lagi. Margin 2-3% aja itu udah sangat berharga sekali buat kita. And then tiba-tiba bisa drop 5%, gue udah kayak, oh my God. A lot of these things are happening, and then we keep asking, Tuhan, di mana kamu pas saat-saat seperti ini? Tuhan, saya ini kan orang Kristen, saya ini kan kayak gini, kenapa nggak ditolong? Justru di saat-saat seperti ini, iman kita sekarang sedang diproses bukan dari mujizat dan berkat, tetapi dari percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan something yang indah pada waktunya. Gua kalau jadi Yusuf, gua nggak akan bisa mikir in my lifetime that my story will be like that sampai akhirnya menjadi number 2 in Egypt. Never. Memang istilahnya kayak kita ngomong hidup manusia itu nggak bisa ditebak. Tetapi yang kita bisa belajar dari Yusuf adalah dalam setiap proses yang dialami, dia nggak komplain dan dia nggak berbuat dosa. Mimpi yang Tuhan kasih kepada dia dari awal, itu adalah mimpi awal, visi. Tetapi dari visi yang diberikan, Tuhan tetap mau dia menjalani semua prosesnya. Sama, Tuhan udah tahu, mungkin Tuhan udah puts you guys something in your heart. Something, udah tahu nih, Tuhan, saya tahu kamu pengen saya menjadi pendeta, saya tahu kamu pengen saya menjadi pengusaha, saya tahu kamu pengen saya melakukan usaha bisnis ini. Tuhan, saya tahu kamu ini pengen saya menjadi karyawan yang begitu luar biasa. Tuhan, saya tahu kamu pengen saya melayani di sini semuanya segala macam. Udah tahu, bahkan mungkin mau dipanggilan menjadi panggilan hamba Tuhan. Tuhan, saya ini melayani di gereja, saya ini nyanyi di gereja, saya main piano di gereja, saya musisi, saya liturgis, segala macam. Udah ada visinya, mimpinya daripada Tuhan, udah memuliakan Tuhan. Tetap aja seperti itu, Tuhan mau proses lebih keras lagi, lebih dalam lagi. Sama seperti Musa, dari raja, anak raja, jadi businessman, dibuang, kemudian jadi businessman di Midian, kemudian suruh apa? Masuk lagi untuk keluarin semuanya menjadi penolong orang Israel. Oh my God. Our life right now is unpredictable. But what we can always rely on is the cross.
fondasi kita kalau bukan di Kristus, kalau kita jadi Yusuf dan fondasi kita bukan di Kristus, dia udah pasti bunuh diri istilahnya. Jadi guys, at these hard times, it is very important for us to be there for each other, to be friends with each other, to be brothers and sisters in Christ, to pray and strengthening each other. Bahwa this will pass and God will reveal His glory in our life. No matter how dark or how impossible it is, tapi kita percaya dengan iman bahwa semuanya ini untuk kemuliaan Bapa. Dan kita bukan mengharapkan mujizat, tapi kita mengharapkan kekuatan untuk supaya kita bisa melewati ini semua. Thank you guys. Amen.